Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kultum Ikamar Wali Songo, menyemai hikmah, merawat ukhuwah di bulan penuh berkah. Kali ini bersama saya Yahya Haidar Muhammad akan membawakan kultum dengan tema doa dan waktu yang mustajab di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah. Di bulan suci ini, marilah kita perbanyak kegiatan positif. Bisa seperti berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kegiatan positif lainnya. Jangan sampai kita gunakan momen yang spesial ini hanya untuk bermalas-malasan, tidur-tiduran, bermain game, hanya untuk menunggu waktu berbuka. Nah, saya ada tips dan trik supaya teman-teman tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Yakni tentang apa? Saya akan menjelaskan 3 waktu dan doa yang mustajab di bulan suci Ramadan. Seperti apa? Seperti ini. Yang pertama adalah waktu ketika mulai dari saat puasa sampai menjelang berbuka puasa. Yakni waktu ketika habis imsak sampai menjelang waktu maghrib. Nah, di waktu tersebut adalah waktu yang sangat mustajab dan sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya mana, Mas? Ada dalilnya, teman-teman. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, salah satu la turaddu da'watahum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftira wa da'watul madlum. Yang artinya adalah ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah doa dari pemimpin yang adil, alias al-imamul adil. Yang kedua adalah as-shaimu hatta yuftira, yakni doanya orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga dan terakhir adalah da'watul madlum, yakni doanya orang yang terzalimi. Dari hadis tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya orang yang berpuasa termasuk orang yang doanya mustajab dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbahagialah buat teman-teman yang puasa ya, yang puasa, yang tidak puasa jangan sampai tidak puasa. Nah, makanya karena keutamaan tersebut, marilah kita berpuasa sungguh-sungguh, jangan sampai bolong, dan kita gunakan waktu dari habis imsak menjelang berbuka dengan kegiatan positif, bisa dengan berdoa atau beribadah yang lain. Nah, catatan untuk teman-teman semuanya, bahwasanya waktu puasa tersebut jangan hanya kita gunakan untuk bermalas-malasan atau tidur-tiduran sambil menunggu waktu berbuka, tapi bisa juga kita gunakan untuk berdoa. Yang kedua adalah waktu pada sepertiga malam terakhir. Nah, pada waktu ini teman-teman, itu juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada waktu ini itu doanya juga sangat mustajab. Apakah ada dasarnya, Mas? Ada dalilnya, teman-teman. Dalilnya bagaimana? Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhiru yaqulu man yad'uni fastajib lahu man yas'alni fa'utiya man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Muttafaqun alaih. Yang artinya adalah bahwasannya Tuhan kita yang maha suci lagi maha tinggi itu turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir sembari berfirman, adakah orang yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Adakah orang yang meminta kepadaku, niscaya aku berikan. Dan adakah orang yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya sahih, teman-teman, diriwayatkan langsung oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sejalan dengan hadis tersebut, Imam Nawawi juga menjelaskan dalam syarah Sahih Muslimnya bahwasannya pada waktu sepertiga malam ini, kenapa kok bisa sangat dianjurkan? Kenapa doa bisa sangat mustajab? Karena manusia terhindar dari sifat riya, terhindar dari kesombongan. Bagaimana mau riya? Dia ibadah tidak ada yang melihat. Di saat orang lain sibuk dengan urusannya, di saat orang lain lebih memilih tidur untuk melanjutkan mimpi, kita sebagai umat muslim sudah bangun, sudah berdoa, sudah beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, waktu di sepertiga malam terakhir itu sangat mustajab.
pesan saya untuk teman-teman, ketika nanti puasa datang, ya, habis sahur, janganlah kita langsung tidur. Ambil wudhu, berdoa kepada Allah, sholat tahajud, dan minta. Minta apa mas? Minta apapun kepada Allah. Selama untuk kebaikan dan kemaslahatan, insya Allah doa pasti mustajab. Yang ketiga adalah pada malam Lailatul Qadar. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan malam Lailatul Qadar. Sudah banyak literatur Islam, petuah-petuah ulama, pelajaran dari para guru-guru yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, kan? Seperti itu kan? Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasikan kurang lebih itu 83 tahun, teman-teman. Emang ada teman-teman yang bisa menjamin selama 83 tahun masih hidup? Tentu tidak, kan? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif kepada kita untuk farming pahala, mencari pahala sebanyak-banyaknya pada malam Lailatul Qadar. Nah, diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya bagaimana? Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kamu berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka berdoalah. Doanya bagaimana, Mas? Doanya berbunyi, Allahumma innaka afuwun wa tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya bahwasannya Allah itu Maha Pemaaf dan Ia mencintai kemaafan. Maka maafkanlah aku. Insya Allah ketika teman-teman berdoa yang demikian pasti mustajab dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi teman-teman 3 waktu yang insya Allah doa kita mustajab. Nah, jadi pesan untuk teman-teman, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan, marilah kita sama-sama beribadah, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala pada momen spesial ini, yakni pada bulan suci Ramadan. Supaya bulan suci Ramadan ini lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Jadi kiranya seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yahya Haidar Muhammad pamit undur diri. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, apabila ada kelebihan diambil saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.